Selamat pagi anak-anakku, keluarga besar kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria Blitar. Selamat pagi Mama dan Papa, paguyuban dan komite sekolah di kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria Blitar. Salam sehat dan semangat. Hari ini sekolah kita, kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria Blitar akan mengadakan ibadat pembuka awal masa puasa umat Katolik, di mana puasa ini akan dijalani selama 40 hari penuh. Perjuangan kita dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus dan menjalankan ibadah meskipun secara virtual. Sebelum memulai ibadat ini, saya ingin mengajak kita semua secara khusus anak-anakku yang di rumah untuk sedikit mengerti tentang maksud dari ibadat ini ataupun puasa yang dimaksud, yang tentunya juga akan diperdalam dalam pelajaran agama. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Dalam masa Prapaskah, maka puasa, pantang, dan doa disertai juga dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama. Sesuai ketentuan dari Konferensi Para Uskup di Indonesia menetapkan selanjutnya, hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging atau ikan atau garam atau jajan atau rokok. Bila dikehendaki, masih bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak tetap dapat melakukannya dengan cara semakin rajin berdoa, mendengarkan mama dan papa, mengurangi bermain game, belajar makan sendiri, mengucapkan terima kasih bila ditolong atau mendapat sesuatu, menjaga mulut supaya bisa berkata sopan, semakin rajin mengerjakan tugas sekolah, memakan masakan yang dimasak di rumah, juga semakin rajin menabung. Nah, masih banyak lagi. Nanti Bu Reti juga membantu anak-anak untuk bisa menjadi anak yang disayang Tuhan. Papa dan Mama dan anak-anak yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah tradisi gereja Iman Katolik. Bagi papa, mama, dan anak-anak yang tidak beragama Katolik tidak dipaksa untuk berpuasa. Namun harapan kami dengan mengetahui iman dari setiap sesama kita akan membantu kita untuk saling
menghargai sehingga nyatalah arti cinta itu. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadat kita. Mohon agar setiap usaha dalam menanggulangi COVID-19 ini diberkati Tuhan. Mari kita bersatu hati. Salam sehat dan salam toleransi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka ibadat sabda kita hari ini dengan lagu pembuka. Lagu pembukaan nomor 481. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita beribadat untuk mengawali Rabu Abu, masa Prapaskah atau masa pantang dan puasa. Untuk itu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sesali segala dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, terlebih dalam relasi kita dengan rekan kerja dan anak-anak yang kita dampingi. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami semua, hingga kami hari ini boleh bersatu dalam doa untuk mengawali masa pantang dan puasa kami. Berkatilah kami, agar kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan selalu menyandarkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin.
Marilah kita hening sejenak, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai hutan dan misbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita resapkan sabda Tuhan dengan lagu antar bacaan. Beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu
di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya seorang melihat bahwa engkau sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan drama singkat tentang Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Saat Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam, mulailah merasa lapar dan haus. Saat Tuhan Yesus merasa lapar dan haus, datanglah iblis untuk menggoda Tuhan Yesus. Yesus, ayo, kamu pasti lapar ya? Kalau kamu anak Allah,
ubahlah batu ini menjadi roti. Nanti kita bagi dua." Jawab Yesus, Hidup tak hanya dengan roti. Kemudian iblis pergi untuk menggoda yang kedua kalinya dan membawa Tuhan Yesus naik ke atas bubungan bait Allah. Yesus, lihat kerajaan yang megah ini. Akan kuberikan kepadamu, namun dengan satu syarat ya. Kamu mau menyembah Aku. Jawab Yesus, Hanya Allah yang boleh disembah. untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus dibawa oleh iblis naik ke gunung. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Cepat, percayalah. Kamu tidak akan terluka, tidak akan berdarah, karena malaikat akan menjaga kamu. Jawab Yesus, Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus, baiklah, aku merasa kalah. Namun, aku akan tetap mencari waktu untuk menggoda kamu dan murid-muridmu. demikianlah cerita Alkitab tentang Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun dan digoda oleh iblis. Selamat memasuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, serta mama dan juga papa, baik kelompok bermain maupun TK Katolik Santa Maria Blitar. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Yes. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, serta mama dan juga papa yang ada di rumah, hari ini kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk membuka masa Prapaskah, yaitu masa pantang dan puasa. Seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama tentang drama yang dilaksanakan oleh ibu guru dan juga bapak guru di TK Santa Maria dan kelompok bermain, Tuhan Yesus sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Saat Tuhan Yesus merasa haus dan lapar, maka datanglah setan kepada Tuhan Yesus. Coba anak-anak masih ingat Tuhan Yesus digoda yang ke-1 apa? Betul, Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan batu menjadi roti. Apakah jawabannya Tuhan Yesus? Pasti anak-anak sudah tahu. Yang kedua,
membawa Tuhan Yesus di atas hubungan bait Allah. Iblis memperlihatkan kerajaan dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Apakah Tuhan Yesus mau? Tidak mau. Tetapi iblis tetap tidak mau kalah. Yang ketiga kalinya Tuhan Yesus dibawa lari oleh iblis. Dibawa kemanakah kira-kira? Dibawa ke tempat yang sangat tinggi di atas gunung. Lalu iblis mengatakan, Yesus, jatuhkan dirimu ke jurang yang paling dalam, karena kamu tidak akan luka, kamu tidak akan mengeluarkan darah, karena di sana ada malaikat-malaikat yang menggendong kamu. Apakah Tuhan Yesus mau, anak-anak? Tuhan Yesus tidak mau. Lalu iblis mengatakan, untuk yang ketiga kalinya ini aku kalah. Tetapi iblis mengatakan akan mencari waktu yang tepat untuk menggoda Tuhan Yesus dan juga menggoda kita semua agar jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam masa puasa ini, seperti Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum, apakah untuk anak-anak juga tidak makan dan tidak minum? Nanti bisa sakit. Lalu puasanya anak-anak apa? Puasanya anak-anak mengurangi kesenangan anak-anak. Contohnya, anak-anak suka bermain game. Coba dikurangi main gamenya hanya 1 jam saja. Atau kalau mama dan juga papa sudah mengatakan stop, maka anak-anak menurut sama mama dan papa. Yang berikutnya, puasanya apa? Puasanya anak-anak menurut sama mama dan papa. Ketika mama dan papa mengajaknya untuk belajar, maka anak-anak langsung ikut belajar. Tetapi juga harus sabar. Ketika mama dan papa masih repot, maka anak-anak juga harus sabar menunggu. Tadi juga sudah banyak dikatakan oleh suster. Kalau nanti lupa, diingat-ingat ya, dilihat kembali ya. Yang berikutnya, dalam masa puasa ini, anak-anak menyisihkan uang sebesar 500 rupiah. Untuk apa? Perhatikan dulu ya. Beberapa hari yang lalu, anak-anak bersama dengan mama dan papa di rumah diajak oleh Bu Reti untuk membuat celengan APP. Wow, anak-anak kelompok besar luar biasa. Coba berikan tepuk tangan suster dan ibu guru untuk anak-anak. Mereka luar biasa, anak-anak. Sudah ada yang mengirimkan celengannya APP. Ada yang berupa babi cantik, ada yang berupa Pokemon, ada juga yang membuat berbentuk nanas, ada juga yang membuat berbentuk kucing, ada juga yang membuat istana ya. Itu yang sudah Bu Reti lihat.
menyisihkan uang jajan. Uang jajan sebesar Rp500 untuk dimasukkan di celengan APP. Lamanya berapa? 40 hari. Tidak terhitung di hari Minggu, karena kalau hari Minggu anak-anak tetap memasukkan koin, nanti jumlahnya akan menjadi 46 hari. Jadi yang hari Minggu tidak usah, ya. Kita akan memulai memasukkan koin. Kita mulai hari Rabu tanggal 17. Oke. Kalau sudah terkumpul, nanti akan kita kemanakan? Anak-anak yang terkasih, kalau sudah terkumpul, kita nanti akan sama-sama untuk berbagi. Berbaginya kemana ya? Berbaginya masih rahasia dulu. Yang berikutnya, mungkin mama dan papa akan bertanya, kok repot toh Bu? Harus memasukkan setiap hari Rp500. Memasukkan 1.000, 20.000, 100.000 bisa. Tetapi ini adalah menyisihkan uang jajan dari anak-anak sendiri. Rp500 dimasukkan ke celengan APP. Yang berikutnya, sebenarnya tujuannya untuk apa? Ada tujuannya ya. Yang pertama, melatih kita untuk menyiapkan tempat berdoa. Yang kedua, melatih pembiasaan sabar. Yang ketiga, melatih kebiasaan disiplin waktu untuk berdoa. Yang ketiga, melatih hati untuk rela berbagi. Saudara-saudari yang terkasih dan juga mama papa yang ada di rumah, mungkin awalnya akan merasa ribet, akan merasa kok banyak aturan. Tetapi semua yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan baik. Karena untuk menanamkan karakter kepada anak-anak, memang kadang-kadang kita sebagai orang tua harus repot. Tetapi nanti pasti kita akan memetik hasilnya, memetik buahnya. Anak-anak kita akan menjadi baik. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan berbuat baik kepada kita semua. Maka kita juga harus berbuat baik kepada semua orang dan juga mengasihi semua orang. Akhir kata, semua bisa kita lakukan kalau kita bersinergi. Selamat memasuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa berkah dalam Gusti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kasih-Nya pula yang kita alami hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Untuk keluarga besar kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria. Ya Bapa, semoga Engkau selalu melimpahkan rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami tetap boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk melayani anak-anak yang telah Kau percayakan kepada kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk Mama, Papa, dan anak-anak yang saat ini sedang berada di rumah. Ya Bapa, semoga Engkau selalu melimpahkan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan bagi anak-anak selalu mengalami sukacita dalam bermain dan belajar di rumah bersama Mama dan Papa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk proses penerimaan peserta didik baru. Ya Bapa, semoga Mama dan Papa masyarakat Kota Blitar khususnya tetap mempunyai harapan baik untuk senantiasa mengarahkan putra dan putrinya ke kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria, agar bisa kami bimbing dan kami jaga tumbuh kembangnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para arwah leluhur kami, baik almarhum para romo dan almarhum para suster, dan secara khusus almarhum teman kami, Ibu Wulansih. Ampunilah segala dosa-dosanya karena kerahiman dan belas kasih-Mu, sehingga mereka mendapat damai kekal bersama Bapa di surga, dan menjadi berdoa buat kami yang masih mengembara di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, itulah permohonan kami, terutama di dalam masa Prapaskah ini. Sudilah Bapa mengabulkan permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita bersama-sama untuk merangkai doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Baik, Engkau sendiri yang telah mengetuk hati kami semua untuk bersama-sama menyadari datangnya masa Prapaskah ini dengan mengadakan doa bersama. Semoga didasari atas kesadaran kami bersama, kami bisa melaksanakan niat-niat baik kami dengan berpantang dan berpuasa sesuai dengan atensi kami masing-masing, hingga kami bisa bersama-sama kembali untuk merayakan Paskah dengan hati yang terberkati. Dampingilah dan sertailah kami demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua disertai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah dan perjuangan kita, terutama selama masa Prapaskah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ibadat masa Prapaskah hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk selalu membawa kasih-Nya. Amin. Marilah kita akhiri dengan lagu penutup. Lagu penutup nomor 409.